warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar fisika, kita buka gerbang fisika. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan induksi elektromagnet, kaitannya aplikasinya pada kehidupan sehari. Contoh salah satunya adalah generator. Generator itu adalah alat listrik yang mengubah energi gerak menjadi listrik, baik listrik DC maupun AC, listrik bolak-balik maupun listrik searah. Terdiri dari dua magnet, utara dan selatan. Di tengah-tengahnya adalah kumparan. Apa hubungannya dengan ilmu Faraday? Faraday bahwa GGL induksi itu muncul dari perubahan medan magnet, perubahan sudutnya, dan perubahan luasannya. Generator ini yang diputar adalah kumparannya. Jadi yang dirubah hanyalah sudutnya saja. Kemarin dituliskan di bawah persamaan adalah E negatif N D loop per dt. Kalau dijabarkan itu lebih luas lagi adalah kemarin min N D B A cos theta per dt. Nah, di generator ini yang dirubah adalah sudutnya, tetanya. Tetanya diketahui bahwa theta itu adalah omega kali t. Jadi yang dirubah adalah sudut, kecepatan sudutnya ini. Jadi ini diputar, sudutnya berubah. Kalau sudutnya berubah, maka menyebabkan perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet menimbulkan listrik. Bagaimana proses terjadinya listrik? Ketika dialiri arus listrik, ini diputar, maka muncul gaya. Gaya ini menyebabkan ini berputar, ini gaya ke bawah, ini gaya ke atas. Gunakan aturan gaya magnet, maka mendapatkan gaya lorentz ke bawah, gaya ke atas, sehingga ini berputar. Dibalik cara diputar akan menghasilkan listrik. Jadi diputar dengan gaya, kemudian ada medan magnet, maka muncul arus listrik. Nah, arus listrik ini tergantung mau dijadikan AC atau DC, tergantung komutator. Ini adalah komutator. Kalau kepengen arusnya DC searah, maka komutatornya komutator cincin belah. Ini dibelah, ini juga dibelah. Tapi kalau hasil listrik bolak-balik, maka komutatornya adalah komutator positif. Jadi ini prinsip dirubah. Kalau dulu gaya magnet adalah ada arus, kemudian ada medan magnet, maka muncul gaya lorentz. Ini dibalik, ada gaya untuk memutar, ada gaya putar, kemudian ada medan magnet, maka muncul arus listrik. Jadi di sini apakah sini positif, negatif, tergantung jenisnya yang dihasilkan. Siswa sekalian, nah, apa hubungannya dengan penjabaran GGL listrik ini? Kita hubungkan sekarang, kita jabarkan sekarang. Maka ketika GGL sama dengan min, karena yang berubah sudutnya saja, maka N B A D cos omega t per dt. Sehingga kalau ini didiferensialkan, maka GGL itu sama min N B A omega min sin omega t. Jika negatif atau negatif positif, sehingga GGL itu akan menghasilkan persamaan N A B omega sin omega t. Nah, nilai sin maksimal berapa? Inilah adalah nilai GGL, persamaan GGL dari sebuah generator. Nilai sin adalah maksimal 1, sehingga ketika sin nilai 1, maka ada nilai GGL maksimum itu sama dengan N A B omega. Ini kalikan 1, sehingga mendapatkan persamaan GGL generator adalah GGL maksimum sin omega t. Nah, inilah menghasilkan GGL fungsi sinus. Fungsi sinus kita ketahui nanti akan dipelajari di listrik bolak-balik berupa fungsi persamaan gelombang. Akan dipelajari selanjutnya. Siswa sekalian, selain generator,
ada alat listrik lain yaitu namanya induktor Rucroft atau terkenal dengan namanya busi. Busi ini mengubah arus searah yang kecil menjadi arus yang sangat besar. Hati-hati busi itu ketika kita coba dengan batu baterai atau kita hidupkan dengan sebuah aki, maka di sini ada kumparan kecil, ini kumparan besar saling menginduksi, akhirnya keluar listrik yang besar. Ini induktor Rucroft. Berikutnya lagi, aplikasi berikutnya adalah trafo atau transformator. Transformator itu memiliki dua lilitan. Sebelah kiri ini adalah lilitan primer untuk input, lilitan ini ada kanan adalah lilitan sekunder. Arus yang dimasukkan harus listrik bolak-balik. Kenapa harus bolak-balik? Kalau searah nanti terjadi ini magnetnya tidak berubah-ubah, sehingga di sini tidak muncul listrik. Kenapa harus listrik bolak-balik? Ketika arus listrik bolak-balik, maka di sini besi yang ada di sini dialiri listrik searah, nilainya akan tetap. Kalau tetap maka magnetnya itu nilainya tetap. Kalau magnetnya tetap, kepada lilitan sekunder ini tidak terjadi perubahan magnet sehingga tidak muncul listrik di sini. Maka di sini listriknya harus bolak-balik yang berubah setiap saat. Kalau listriknya berubah setiap saat, maka kumparan di sini akan menghasilkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah akan menginduksi di sini muncul arus dan tegangan listrik kembali, sehingga trafo itu harus listrik bolak-balik. Bagaimana persamaan yang muncul? Nah, GGL induksi dan GGL sana. Dengan demikian di sini bisa dihasilkan bahwa perbandingan GGL primer dengan GGL sekunder di sini dilihat hanya lilitannya saja. Kemarin kita dapatkan bahwa GGL itu adalah rumusnya NAB omega, maka di sini adalah bisa dibandingkan dengan N primer dengan N sekunder. Jadi di sini input, di sini output. Jadi dapat perbandingan seperti ini. Kemudian jika trafonya ideal, maka daya yang masuk itu sama dengan daya yang keluar. Kalau daya masuk sama dengan daya keluar, berarti P primer sama dengan P sekunder. Sehingga di sini tegangan primer kali arus primer sama dengan tegangan sekunder kali arus sekunder. Inilah yang diperoleh waktu di SMP, bahwa tegangan primer dibanding tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Ini persamaan waktu SMP. Ini hanya berlaku untuk trafo ideal. Sama juga kembali bahwa di sini kalau tegangan primer itu bisa adalah GGL-nya primer, maka di sini bisa juga sama dengan ini N primer dibanding N sekunder itu sama dengan I sekunder dibagi I primer. Ini persamaan dulu waktu SMP. Nah, persoalannya ketika sebuah trafo atau transformator dihubungkan dengan sumber tegangan, tidak mungkin semuanya diubah ke output semua. Ada sebagian yang mengalir di batang besi ini menjadi panas. Berarti ada energi panas yang hilang. Sehingga di sini daya primer itu akan sama dengan daya sekunder ditambah daya panas. Berarti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, maka trafonya tidak ideal lagi. Nah, karena tidak ideal berarti ada efisiensi. Untuk trafo tidak ideal. Trafo tidak ideal itu adalah trafo yang efisiensinya itu kurang dari 100%, atau daya primernya P primernya lebih kecil daripada P sekunder. Jadi di sini adalah primer, di sini adalah P primer, di sini V sekunder, maka daya di sini adalah P primer, di sini adalah P sekunder. Siswa sekalian, bagaimana menghitung efisiensinya? Efisiensi itu adalah perbandingan daya yang masuk dengan daya yang dihasilkan. Maka kalau dituliskan efisiensi itu pakai huruf seperti ini, itu adalah
P sekunder dibagi P primer. Nah, P sekunder bisa dirumuskan P sekunder I sekunder V primer I primer. Bisa juga sama dengan N sekunder I sekunder N primer I primer. Ini efisiensinya. Hasilnya nanti adalah koma atau desimal, berarti itu adalah persentase. Boleh diubah, boleh tidak. Nah, bedanya dengan trafo ideal dengan ideal bahwa di sini hanya berlaku bahwa tegangan primer dengan tegangan sekunder sama tegangan sekunder itu berbanding terbalik dengan linitan primer dan linitan sekunder. Tetapi tidak berlaku arusnya, sehingga disimpulkan tidak berlaku persamaan V primer V sekunder I sekunder dibagi I primer. Itu yang harus kamu catat di dalam trafo. Nah, penjelasan di SMA ini hampir sama penjelasan waktu di SMP, hanya bedanya di SMP itu rumus yang diperoleh langsung didapatkan, ini diperoleh dari mana persamaan ini muncul seperti ini. Kamu tinggal mengaplikasikan, ini adalah persamaan antara tegangan primer sekunder. Jadi bermanfaat GGL Faraday salah satunya adalah trafo, generator, induktor rooftop yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Trafo ini adalah efisiensinya tidak mesti 100%, bisa lebih kurang dari 100%, bisa juga 60% atau 40%. Sehingga dalam perhitungan-perhitungan nanti kamu harus mahir memainkan tekanan udara, hubungan dengan hukum Ohm juga berlaku, hubungan dengan hukum Kirchhoff juga berlaku, sehingga perubahan-perubahan efisiensi ini berlaku di dalam GGL induksi. Inilah awal dari atau pengembangan dari GGL induksi atau GGL induksi elektromagnet. Demikian siswa sekalian, nanti akan semakin paham dengan soal-soal yang ada. Kalau kita latihan, kamu latihan bersama-sama, didalami lagi konsep yang ada ini kaitannya dengan GGL induksi elektromagnet. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar fisika.